Halo, selamat datang di Puskesmas Laonti. Jadi kita akan runut bagaimana sih pelayanan di Puskesmas Laonti. Bagaimana mulai dari awal sampai pasiennya itu pulang untuk ambil obatnya. Oke, kita masuk. Nah, jadi pas kita masuk, di sini ada loket pendaftaran. Jadi pasien itu pertama mendaftar dulu ke sini ke loket pendaftaran. Dia nanti akan serahkan BPJS-nya, kemudian dia sambil menunggu. Untuk pasien yang tidak bisa berbahasa daerah atau bahasa Indonesia, dia akan ambil pilihan-pilihan itu di sini. Nah, di sini ada menu-menu, di sini ada menu pelayanan. Nah, seperti ini. Ini contohnya untuk pasien yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Dia cuma cukup ambil ini, kemudian dia simpan di sini bersama dengan kartu keluarganya atau BPJS-nya. Kemudian setelah itu menunggu di sini untuk diambil. Jadi ini pasien juga, pasien ibu hamil. Nah, setelah dia di sini dipanggil, kemudian dia dilanjutkan ke meja screening. Meja screening di sini. Nah, jadi dia di sini di meja screening, ditensi, diperiksa tanda-tanda vital. Baru setelah itu, nah, di sini di meja screening, semua pengunjung diwajibkan untuk memakai masker. Nah, sebentar kita akan wawancara dengan petugas fenomenalnya Laonti. Setelah itu dia akan disuruh menunggu untuk mendapatkan pelayanan di sini, di kursi ini. Nah, setelah dari sini nanti dia akan masuk ke ruangan, mau dia di ruangan poli umum, poli lansia, poli KIA kah, poli gigi kah, terserah. Yang jelas dia sudah melewati pintu-pintu screening. Setelah itu kalau seumpamanya pasiennya anak-anak, dia di poli MTBS, ini dia. Nah, untuk poli KIA-nya itu sendiri dia di sini. Nah, poli KIA itu melayani untuk KB juga. Nah, dari ruangan poli umum, kalau seumpamanya dokter meminta untuk diadakan pemeriksaan, ini dia ruangan saya, ruangan poli umum, ruangan pemeriksaan. Nah, kalau seumpamanya ada permintaan untuk dilakukan pemeriksaan lab, dia akan ke lab di ujung sana, di ujung sekali. Nah, ini dia untuk ruangan poli giginya. Nah, kita sudah punya alat dentis. Seperti itu. Kemudian kita ke lab. Nah, labnya itu ini ruangannya Kapus. Berhubung Kapus lagi ada pertemuan di kota. Nah, ini ruangannya Kapus sekaligus untuk ruang pengaduan ya. Jadi kalau ada yang mau mengadu ke situ. Bukan mengadu ke medsos. Ya, supaya ada perbaikan. Seperti itu. Nah, ini dia untuk ruangan analis. Untuk ruangan analis. Ya. Di sini di belakang ada pojok untuk mengambil sampel pasien-pasien yang dicurigai TB. Ya, dia harus agak keluar sedikit. Ini toilet seperti biasa. Nah, setelah itu ini seperti ini keadaannya kalau seumpamanya pelayanan itu sudah di jam-jam 11, sudah sangat sepi pengunjung. Nah, ini UGD-nya. Nanti sebentar kita akan masuk ke UGD. Ini kita punya apotek. Ini apoteknya. Ini dia kotak merah. Adalah obat-obat yang dibatasi penggunaannya, sangat-sangat diawasi. Ini kita punya obat antibiotik. Nah, di sini obat-obat yang untuk lemari, obat untuk psikotropika.
Ini kita punya pusat untuk sinyal. Sinyal yang kita dapat itu sinyal dari bantuan dari Kemeninfo. Tapi sejauh ini sinyalnya masih lumayan gangguan. Ayo kita lanjut ke belakang. Ini di sebelah sini ruang bersalin. Ini sebelah sini. Ini adalah bantuan tenaga surya dari SNI. Jadi dari PT SNI bekerja sama dengan Pelita Nusantara. Kita masuk di dalam. Ya. Ini dia capnya. Ada capnya Nusantara Sehat. Bisa dilihat. Ada capnya Nusantara Sehat. Ini PT SNI dan ini adalah Pelita Khatulistiwa. Ya. Jadi ini sangat-sangat membantu kami di Puskesmas Laonti yang kekurangan sinyal. Ini adalah bentuk kepeduliannya bangsa kepada rakyatnya. Nah, ini dia punya inverter. Dan di sini adalah pengatur arusnya, pengatur arus listriknya. Jadi ini adalah nyawanya dari listriknya Laonti. Seperti ini ruangannya. Nah, ini baterainya. Ini baterai. Ini yang harus dijaga supaya dia tidak jebol. Oke, kita lanjut ke ruang pertemuan. Ini adalah ruangan rapat kita, ruang pertemuannya kita. Seluruh staf bisa dilihat di sini ada kalender besar untuk 1 tahun. Jadi kita bisa merencanakan kegiatan di sini. Jadi ini bukan cuma berfungsi sebagai meja pingpong ya, tapi ini juga berfungsi sebagai meja rapat. Seperti ini keadaannya. Ya, oke. Saya mau masuk ke ruang bersalin, tapi di situ lagi ada pasien, jadi tidak boleh. Di ruang perawatan juga saya mau masuk, tapi di situ sementara ada pasien. Jadi etika medis tidak boleh dilakukan perekaman kepada pasien selama tindakan maupun selama perawatan. Ya, sekarang kita lagi berada di ruang rekam medis. Seperti inilah ruang rekam medisnya Puskesmas Laonti. Ini status-status pasien yang di belakang saya. Ini semua administrasi, di sini juga tempat status-status. Jadi semua data-data pasien ada di ruangan ini. Terus untuk petugasnya sendiri, ini dia petugasnya. Dia lagi melayani. Jadi di sini pasien biasanya memang setiap hari itu tidak terlalu banyak, paling 1-2 pasien. Nah, seperti inilah bentuk pelayanan. Karena sekarang lagi COVID, jadi biasanya kita lebih sedikit kedatangan pasien tiap hari. Ya, sekedar informasi juga kalau pasien itu yang datang berkunjung wajib menggunakan masker. Kalau tidak menggunakan masker, kita suruh pulang dulu, ambil masker, baru kita suruh datang lagi. Oke, kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Oke, jadi sekarang kita ke meja screening. Kita tanya-tanya dulu dengan petugas paling fenomenalnya, Puskesmas Laonti. Ya, oke. Pak Rahmat. Ya, Dok. Ya, maaf mengganggu, Pak. Ya, enggak apa-apa. Rambut berantakan. Ke samping, Pak.
Oke. Uish, gagah. Ada yang bisa saya bantu, Dok? Pak, kita mau tanya-tanya nih, bagaimana selama di Puskesmas Laonti? Oh, baik sekali. Baik sekali ya. Iya, baik, lumayan. Iya. Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat-sehat. Cuman sekarang kan lagi musim COVID. Iya. Jadi ada kira-kira yang berubah dari siklus pelayanan selama musim COVID, Om? Sebenarnya enggak, hanya perlakuan saja kita harus pakai APD. Itu saja ya. Ya. Kalau dari masyarakat sendiri, bagaimana kira-kira? Hanya masyarakat selama COVID ini masih banyak yang datang tidak pakai masker. Masih banyak yang datang tidak pakai masker, Dik? Iya. Itu saja masalahnya. Jadi kalau dia datang tidak pakai masker, kita suruh pulang dulu. Iya. Saat terus dicari-carikan masker di sana kalau masih ada. Oke. Kalau tidak ada maskernya, kita cari-carikan dulu. Kalau tidak ada, dia suruh cari sendiri. Iya. Iya. Kalau saya kasih tahu teman-teman, tidak pakai masker, saya tidak layani. Betul, ini dia alasannya. Diwajibkan pakai masker. Oke. Selama pandemi ini, Om. Iya. Kira-kira penyakit apa yang paling sering kita dapat? Yang paling sering kita datang dengan keluhan penyakit apa? Sakit apa? Iya, kalau saat ini dari musim panas ke hujan, ya ispa. Oke. Seperti itu. Ispa, Dik? Iya. Sejauh ini. Oke. Kira-kira yang paling banyak berkunjung di sini di umur-umur berapa? Akhir-akhir ini bayi balita anak-anak. Akhir-akhir ini bayi balita anak-anak. Selama musim hujan ini, yang berikutnya biasa ya orang dewasa. Tapi kerja di sini nyaman, Om? Di pesisir? Alhamdulillah nyaman. Alhamdulillah. Sabar menikmati tugas di sini seperti itu. Oke, intinya sabar, Dik. Iya, intinya kita sabar. Sabar dengan pengabdian. Iya. Iya. Ada pesan-pesan, Om? Untuk masyarakat khususnya? Selama corona buat masyarakat tetap mengikuti aturan 3M. Bukan 3M demam berdarah. Oh iya, jadi Karena beda 3M demam berdarah dengan 3M corona ini. Selalu memakai masker, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Oke, mantap. Oke, Om, terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, seperti inilah di dalam ruangan klinik sanitasi. Ya, ini dia petugasnya. Ini dulu klinik gizi ditempati sama Mas Herman. Halo Mas Herman, semoga lihat video ini, ingat tempatnya dulu. Sekarang kita kedatangan NS baru. NS-nya lagi turun lapangan. Jadi ini masih kosong dulu. Nah, kita tanya-tanya coba sama
yang punya ruangan. Ibu Mungfira. Iya dong. Ya. Bu Mungfira, kita apa Kak? Dok, kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan, apa yang kita kerjain? Yang saya kerjakan sekarang adalah melakukan pengisian sampah medis. Apa penanganannya? Oh iya. Penanganan sampah medis apakah dipilah atau tidak? Apakah Oke. dikasih masuk di safety box atau tidak? Oke. Jadi dia yang urusi mengenai sampah medisnya Puskesmas Laonti. Nah, ibu inilah yang urusi. Jadi sekedar informasi, untuk sampah medis itu berbeda dengan sampah-sampah yang biasanya, Bu. Iya. Nah, jadi dia harus dikelola sendiri memang sampah medis. Jadi kalau untuk Puskesmas Laonti bagaimana pengelolaannya, Bu? Kami kerjasama di pihak ketiga, Dok. Jadi ini sampah medis kita tampung dulu di suatu tempat kan, di tempat pembuangan sampah sementara. Oh, iya. Nah, kita tampung dulu di situ. Setelah banyak kita lakukan pengumpulan, pengepakan, baru kita kirim di pihak ketiga. Oh iya. Jadi dikirimnya lewat laut lagi. Iya. Nanti dari pihak ketiga menjemput di pelabuhan. Oke, jadi karena kita posisinya di pesisir, nah ini agak berbeda. Jadi sampahnya ditampung dulu, Iya. ditampung dulu, kasih banyak-banyak, baru dikirim sekaligus. Nah, tempat penampungannya di mana, Bu? Di belakang, Dok. Oh iya, tempat penampungannya ada di belakang. Nah, nanti kita akan lihat di mana tempat penampungannya. Terus selain itu apa lagi yang kita kerja sebagai Kesling? Sebagai Kesling kami kerjakan laporan yang ada di Puskesmas. Laporan setelah melakukan kegiatan, kita melakukan pembuatan laporan. Oke, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan deh. Iya. Apakah sebenarnya masalah Kesling yang paling menonjol di lingkup kerjanya kita Puskesmas? Yang paling menonjol itu adalah masyarakat masih buang BAB sembarangan. Masih buang BAB sembarangan. Iya, apalagi di daerah pesisir itu masih jambannya belum ada. belum ada. Masih cemplung, mereka itu langsung dialirkan di laut. Oh iya, kira-kira berapa persen dari masyarakatnya? Kalau satu desa yang paling parah lah, yang paling parah. Paling parah itu desa Sangi-Sangi. Sangi-Sangi ini? Iya, Usaha juga masih. Kalau pesisir? Kalau pesisir itu bagian Tambianga. Nah, Dengan Cempedak. Oh itu parah. Masih banyak yang BAB sembarangan. Nah, kalau di daerah sini untuk kecamatan Laonti sendiri itu sudah 5 yang desa ODF-nya. Apa itu ODF? Open Defecation Free. Oh, jadi Open bebas Defecation Free. buang air besar sembarangan, stop buang air besar sembarangan. Oh iya, jadi itu yang kita godok sekarang, bagaimana Iya. masyarakat supaya Tidak BAB sembarangan. tidak BAB sembarangan. Ya, itu programnya mereka. Nah, ini tujuannya apa? Untuk salah satunya untuk mencegah stunting ya. Iya, ini tujuannya untuk mencegah stunting karena berpengaruh juga untuk stunting tadi ini. Oke. Kira-kira untuk di tahun 2021 kita punya target persentase masyarakat yang sudah harus punya jamban itu ya berapa persen kira-kira? Ya kalau bisa ya harus 100%. 100% nih? Untuk 7 desa itu. Nah, kita berusaha mengupayakan harus 100% untuk 7 desa itu. Untuk yang 7 desa. Oke, kalau kira-kira target realistisnya lah, kira yang bisa paling bagus kalau sudah dicapai berapa persen? 80% ya. Oke. Sip. Berarti kita butuh kerjasama dengan pemerintah desa ya. Oke, bagi bapak-bapak pemerintah desa ya, kami mohon kerjasamanya untuk khususnya di desa-desa pesisir. Siapa tahu bapak-bapak melihat video ini, kami mohon untuk kerjasamanya, mohon dibantu di programnya untuk membuat jamban khususnya untuk masyarakat di desa pesisir. Seperti itu, Bu. Iya. Ada pesannya kita? Ya. Saya harapkan untuk teman-teman Kesling jangan patah semangat,
kita harus tetap tetap kuat, tetap sinergis, karena kegiatan ini sangat berpengaruh untuk masyarakat. Oke, sekarang kita berada di ruang UGD. Nah, ini UGD-nya Puskesmas Lonti. Nah, seperti inilah UGD-nya. Nah, jadi tadi malam itu sempat berperang juga di sini. Jadi masih ada tanda-tandanya. Tanda-tanda habis peperangan. Ya, oke. Saya mau cerita sedikit tentang bagaimana kebiasaannya masyarakat Laonti. Jadi salah satu keistimewaan di Laonti itu masyarakatnya itu tingkat persaudaraannya sangat tinggi. Kalau mungkin di kota kita masih dapat masyarakat kalau seumpamanya datang berkunjung atau ada keluarganya yang sakit, itu paling yang datang 1-2. Tapi kalau di Laonti ini tidak, malah kadang yang datang hampir satu kampung. Apalagi masyarakatnya itu adalah orang yang baik, yang keluarganya banyak, itu banyak yang peduli, betul-betul banyak yang peduli. Tingkat persaudaraannya sangat tinggi. Hanya saja kendalanya kita di musim corona seperti ini, kita memang tidak bisa membiarkan terlalu banyak pengunjung yang datang. Seperti itu. Jadi memang agak sedikit berbeda dari sebelumnya. Untuk musim corona kita hanya bisa paling tidak 1 atau 2 penjaga maksimal yang berada dalam satu ruangan bersama pasien. Apalagi di UGD itu tidak bisa sembarang masuk, karena selain kita melindungi pasien dan keluarganya, kita juga melindungi diri kita sendiri sebagai nakes. Nah, jangan sampai ada pasien-pasien atau keluarga pasien yang ternyata OTG, orang tanpa gejala, kita kan tidak tahu. Nah, bisa jadi dari itu kita terpapar seperti itu. Jadi sebisa mungkin kami menjaga kebiasaan, sebisa mungkin kita menjaga komunikasi dengan masyarakat, tetapi sebisa mungkin juga kami juga menjaga keselamatannya pasien dan utamanya tenaga kesehatan itu sendiri. Jadi untuk masyarakat yang Lonti mungkin yang menonton video ini, kami mohon maaf apabila di musim-musim pandemi sekarang itu banyak yang kami tidak perbolehkan masuk, jadi di luar saja. Kami mohon maaf atas itu karena memang sudah seperti itu sekarang prosedurnya. Apalagi untuk masyarakat yang tidak memakai masker, kami mohon maaf, itu tidak bisa diizinkan untuk berkunjung. Seperti itu. Kemudian di Laonti ini, puskesmas ini kan posisinya puskesmas pesisir. Jadi untuk pasien-pasien yang gawat darurat itu terus terang saja kami sangat banyak pertimbangan untuk merujuk. Seperti itu, karena kami ini posisinya di pesisir, tidak sama seperti yang di daratan. Nah, kami berusaha semaksimal mungkin apabila ada pasien yang tidak harus dirujuk, kami tidak rujuk. Begitu pula sebaliknya, apabila ada pasien yang kita rasa kemampuannya kami itu tidak bisa atau kompetensinya kami tidak sampai di situ, kami akan langsung rujuk, tidak memakai tunda. Karena perjalanan dari Laonti ke Kendari tidak cepat, maka dari itu harus butuh keputusan yang cepat dengan pertimbangan yang tepat. Seperti itu. Ada hal yang paling sering kami dapati di sini, yaitu ada beberapa masyarakat memang yang untuk dirujuk itu
terkesan masih ya lambat untuk mengambil kesimpulannya dari keluarganya. Karena kenapa? Karena kadang keluarga untuk mengambil keputusan rujukan itu sangat banyak pertimbangannya, dan saya mengerti itu. Seperti pertimbangan yang pertama, pertimbangan ekonomi, kemudian pertimbangan sosial. Maksudnya ada beberapa masyarakat yang dirujuk itu tidak ada keluarganya di Kendari, jadi itu menjadi pertimbangannya juga, di mana tempat tinggalnya di sana, kemudian juga kalau mau makan, mau mandi, mau apa di Kendari itu agak susah karena dia tidak punya tempat tinggal. Nah, jadi seperti itu. Untuk teman-teman yang mau kasih saran bagaimana sebaiknya kalau ada pasien yang dirujuk tetapi tidak mempunyai keluarga, bisa simpan di bawah di komentar bagaimana sebaiknya. Apakah ada yang mau menawarkan tempat tinggal sementara atau bagaimana, itu kami sangat berharap. Nah, ya. Kemudian juga yang paling sering dari rujukan itu adalah karena SOP dari rujukan itu sebelumnya kita sudah harus menelpon ke rumah sakit tujuan, sementara kami di sini tidak mempunyai sinyal. Jadi saya pribadi mohon maaf untuk teman-teman sejawat ataupun petugas-petugas kesehatan yang berada di Kendari, di rumah sakit rujukan khususnya. Kalau kami itu kadang terlambat menelpon. Bahkan beberapa kali kami sudah sampai pasiennya di rumah sakit, tetapi tidak ditelepon sebelumnya, tidak ada konfirmasi sebelumnya. Ya, memang kami sadar bahwa kami agak miss dengan itu, karena sebenarnya tujuannya kami bagaimana supaya pasien cepat sampai. Itu saja. Kendalanya kami adalah kami tidak punya sinyal. Perjalanan dari sini ke Kendari itu 4 jam. Nah, baru dapat sinyal itu menjelang sampai ke Kendari. Terkadang kita sudah siap-siap di kapal, kita sudah siap-siapkan pasien, kita repot urus pasien, sampai akhirnya kita lupa untuk menelpon. Jadi saya harap untuk yang seperti ini mohon dimaklumi, dan juga ada special request kalau bisa yang pasien-pasien rujukan secara umum itu harusnya agak lebih cepat ditangani, apalagi pasien yang datangnya dari jauh seperti kami ini dari Laonti, seperti itu. Jadi kami sangat berharap untuk kerjasama dan pengertian dari teman-teman sejawat maupun teman-teman tenaga kesehatan yang berada di rumah sakit rujukan. Saya kira cukup dari saya untuk vlog kali ini. Nanti kita akan room tour khusus untuk di ruang bersalin dengan semua kendala yang di ruang bersalin. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sehat karena sehat untuk semua.